Iya, Novi Sakarem, halo. Oh, Oh, Novis banyak sekali. PIJ, Ini Novis PIJ. Iya. ada Oh, sekami paroki sekami. Santo Paulus. Wah, itu Mana ini? di aula. Jajak ya? Wah, Santo Paulus semangat, Jajak. luar biasa. Weh. Wah, ini bisa Wah, ribuan ini Kak Olive, Kak Santi. iya banyak Luar ini. biasa. Ini yang Terima open. kasih semangatnya adik-adik. Tambah yang di Juga YouTube. kakak-kakak pembina. Di YouTube tadi saya lihat ada hampir 2.000. Sudah di YouTube kan belum? Sudah di Recording in YouTube kan belum progress. ini? Oh, ini malah sudah di recording in progress Dari ya. YouTube, di YouTube kan cuman kayaknya belum on deh YouTube-nya. Oh, YouTube-nya boleh di-on kan nih, Kak, biar bisa ikut yang di YouTube. Tanya kemarin sama Kak Gun mau di relay di YouTube Komsos. Ya, sudah dimasukkan. Oh, aman. Saya izin pakai Selamat masker pagi ya. semuanya, adik-adik, kakak-kakak. Ya, Semangat. Kita nanti Semangat. bertahan semua sampai akhir. Ada banyak reward, banyak door prize dari kakak-kakak. Terutama kayak ini, buku. Tuh, Raketor, podo hijau nih. Buku ini, Paripurna Paripurna Membaca membaca Alkitab kitab dalam suci. 12 312 hari hari. dari Romo Iya. Joso. Nanti akan jadi gift ini ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan kuis. Ada Ibu Nani. Nanti di jawabannya kalau ada kuis ditulis di chat, nanti akan dikirim ini yang jawabannya benar ya. Maka bertahan sampai selesai. Oke. Enggak ya, lama. Rudi. Enggak lama, enggak sampai jam Tania 1. udah punya tuh bukunya Kak Rudi. Oh iya, itu Anak udah Tania, punya betul. semua. Berarti Tania sudah siap itu nanti kalau ada acara Ya. berkat ini, Kak Santi. Oke, siap. Itu. Kak ya, Tania. Oke, supaya Nah, kita semangat boleh kita siapkan boleh siap. cemilan, minum, Cemilan. sembarang boleh ya. Tumbler. Kak Rudi. Ya. Kak Rudi, kita boleh lihat enggak? Apa namanya teman-teman yang sudah buat gerakan susah-susah gitu ya, untuk Oh, boleh ya. menyemangati Oke, kita hari silakan. ini. Ayo kita mau mulai, Ya. Kak. Siap. Buat semua yang ada di rumah, jangan hanya ditonton saja, boleh diikuti tuh gerakannya gitu ya. Ada Bumin yang masih semangat ini. Ya, silakan Kakak, boleh di-setelkan. Ada kakak-kakak dari teman-teman mahasiswa nih yang membuat gerak dan lagu. Selamat pagi Kak Olive. Selamat pagi, Nak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab Macet. Di tempat saya juga macet, padahal saya lagi Ini goyang-goyang loh, Kak macet Rudi. perjalanannya kena hambatan Ini. di depan STFT itu ada jalan yang berlubang. Kok Ya. macet? Sudah bergoyang macet. Iya, saya udah goyang-goyang nih loh, Bumin ya. Tiba-tiba macet di tengah jalan ini. Goyang-goyang. Iya, Bumin. Oke, Bapak Ibu semuanya, selamat apa ini? Pagi menjelang siang begitu ya? Oke, semangat pagi. Iya, ada Kak Santi. Mana suaranya Kak Santi? Kak Ya, Kak Santi. Olive, selamat datang adik-adik, kakak-kakak pembina semuanya. Ya, ini video tidak bisa di-setel ya ini tadi. Iya, macet di tengah jalan tuh Kak Santi. Macet tengah jalan ya, mungkin Kak Olive bisa nyanyi mungkin. Oh, tenang-tenang. Hari ini kita akan nyanyi-nyanyi bersama-sama. Tapi bukan saya yang mimpin ya. iya. Yang ada adik-adik di sebelah-sebelahnya. Boleh nanti kita iya, bernyanyi lupa saya. bersama-sama. Oke. Itu.
Jadi selamat datang di acara kita pada hari ini, begitu ya? Oh, ini bisa. Tiap hari doa tiap hari. nah ini bisa sembari bernyanyi. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau kalau mau kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau berkah. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau damai, kalau mau damai. Terima kasih Kak Mario sama Kak Evin ya sudah memutarkan ya Kak Rudi ya. Iya, terima kasih. Hari ini judulnya apa acaranya Kak Rudi? Ayo, apa judulnya? Jangan sampai yang sudah datang nggak tahu. Judulnya Ayo. adalah Judulnya apa? apa? Ada yang bisa bantu nih? Boleh dikasih buku nggak kalau bisa jawab nih Kak Rudi? Engkau sudah mengenal kitab suci. Ranen. Ranen sudah jawab duluan. Padahal hadiahnya belum dikeluarin gitu ya. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi kegiatan kita pada hari ini kita ingin menggerakkan, menggoyang gitu ya. Anak-anak yang ada di sekitar kita untuk mereka mencintai kitab suci melalui apa? Melalui baca kitab suci dan doa tiap hari seperti lagu tadi. Dan hari ini kita akan ditemenin sama Feli nih, Feli sama Papa ya. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi ya Fel. Boleh di unmute Fel. Feli, hai. Halo, selamat pagi kakak-kakak pembina Romo. Selamat pagi Feli. Saya Feli dari Self Hope Kids. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Karena kasih Yesus lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan
di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Nah, Yesus adalah pokok anggur dan kitalah caranya. Yuk kita tinggal di dalam Dia bersama memuji dan menyanyikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Terima kasih Feli. Buat yang adik-adik nih boleh di-unmute. Gimana caranya supaya kita bisa berbuah? Ayo dari lagu tadi gimana caranya? Berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan dan tinggal di dalam Tinggal di Dia. dalam Belajar berdoa. Ibadah Baca kitab suci. tinggal di dalam Dia. Apalagi? Percaya kepada Dia. Oke, sip. Ayo di-mute semua. Di-mute semua ya. Oke, benar. Kalau kita mau berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Seperti tadi adik-adik boleh katakan bagaimana caranya baca kitab suci, doa tiap hari dan terus bergaul dengan firman Tuhan. Yang setuju sama Kak Olive boleh acungin jempolnya. Jempol-jempol, mana jempolnya? Yang mau bertumbuh di dalam baca kitab suci, kakak-kakaknya juga boleh. Wah, senang saya ngelihat sekami ini ya, paroki Santo Paulus Jajak ini. Banyak soalnya di situ. Oke, nah kita mau berdoa dulu nih sebelum kita baca kitab suci ya. Yuk silakan Ranen, boleh bantu Kak Olive. Selamat siang Romo, Suster, Selamat siang. dan teman-teman. Sebelum acara dimulai, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberi hari yang indah untuk kami. Saat ini, kami ingin memulai acara seminar parenting Alkitab. Berkatilah dan berilah kelancaran acara ini dari awal hingga akhir, agar apapun yang kami lakukan hari ini, kami lakukan hanya demi keluhuran dan kemuliaan nama-Mu yang kudus. Yesus, terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef,
untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, buat adik-adik, terima kasih ya Ranen. Buat adik-adik semuanya yang ada kitab suci di sebelahnya boleh diambil nih. Yang sudah nyiapin kitab suci, yuk boleh dibuka. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah, ini adik-adik yang ada kitab sucinya ya. Boleh nih diambil. Kak Olive nanti tunjuk. Yang sudah siap kitab sucinya boleh raise hand. Raise hand ya, pakai aplikasi. Ya, supaya Kak Olive kelihatan nih yang raise hand. Maaf Kak Olive, tadi Matius berapa? Matius 4 ayat 1 sampai 11. Abang Kak, tolong diulangi Kak. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Yuk, yang sudah ada raise hand. Oke, ya. Sudah? Ya. Tania pakai raise hand aja, Tania pakai reaction. Bella juga pakai reaction, biar Kak Olive bisa kelihatan ini. Yang raise hand Kak Olive kasih giliran ya. Oke ya. Sudah ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Silakan mulai dari Tara ayat 1. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nikolas. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ranen. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Michael. Silakan Michael. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bella. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Tania. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kaki-kakimu jangan terantuk kepada batu." Megan. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah." Sain. Dan iblis bawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Rafael Edgar. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Agatha Christie. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Dengarlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Eleanore.
Lalu iblis meninggalkannya. Dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Jawabannya apa? Kristus. Kristus. Oke, di-mute lagi. Ya. Oke, silakan Kak Tania boleh bantu untuk berdoa penutup. Untuk acara ini pembuka untuk acara seminar parenting Alkitabnya. Mari Romo, suster, kakak pembina, dan teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah menjadi anak-anak yang Tuhan pilih. Bantu kami untuk berjalan selalu dalam firman-Mu. Dan saat ini, para kakak pembina akan memulai pertemuan hari ini. Gerakkan hati mereka agar mereka mampu membawa setiap anak-anak-Mu untuk hidup di dalam terang firman-Mu. Bunda Maria, doakanlah acara hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tania. Ayo yang adik-adik boleh di-unmute dulu. Kira-kira kalau kita berdoa, kalau kita membaca kitab suci nih bersama-sama seperti ini, menarik nggak? Menarik. Menarik ya. Jauh lebih semangat ya. Oke, acara hari ini nanti sebentar lagi kakak pembina akan mengikuti acara yang dibuat gitu ya oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci untuk menciptakan gerakan baca kitab suci untuk adik-adik semuanya. Jadi papa mama atau kakak-kakak yang di sebelahnya boleh nih disuruh ikutan bersama-sama gitu ya. Oke, saya mau kembalikan pada Kak Santi dan Kak Rudi nih. Kak Santi, Kak Rudi. Oke, Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah baca. Terima kasih. Luar biasa adik-adik semuanya. Nah, kakak-kakak dan juga adik-adik, selamat pagi, semangat pagi. Kita akan segera untuk melanjutkan. Tadi sudah bersama dengan adik-adik. Jangan lupa tetap ikuti sampai selesai. Nanti akan ada beberapa door prize ya. Sekarang gimana Kak Santi? Hari ini luar biasa, Monsinyur berkenan hadir untuk memberikan sambutan pada kita semua. Mohon maaf, sebelumnya ini banyak yang tidak bisa masuk ke room karena ada mungkin miskomunikasi teknis sehingga hanya terbatas 100 ya. Kemarin sudah dinaikkan tapi kok belum naik. Untuk itu yang belum bisa masuk nanti bisa antri atau ikut di YouTube dulu. Ya. Bisa langsung join di YouTube Komsos Malang atau Komisi Kerasulan Kitab Suci. Keuskupan Malang sudah di-open di situ juga. Kak Santi, kita panggil dulu, kita hadirkan Monsinyur. Gimana? Sudah siap Monsinyur untuk berkenan memberikan sambutan? Pada hari ini diadakan seminar parenting. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini diadakan seminar parenting Alkitab. Dengan kutipan dari kitab suci, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Saudara-saudari yang terkasih, membina anak meliputi banyak aspek. Tidak cukup memberi mereka makan, minum, tidak cukup mereka pendidikan yang tinggi di sekolah, tetapi juga dibutuhkan pembinaan rohani.
Oleh karena itu, Alkitab sebagai salah satu sumber pembinaan rohani harus dikenalkan kepada anak-anak sejak usia dini. Orang-orang Yahudi mengajar anak-anak untuk belajar membaca dengan membaca kitab suci, belajar menulis dengan menulis ayat-ayat kitab suci. Bila anak sejak kecil sudah dibiasakan membaca firman Allah, pastilah firman Allah itu akan berkembang dan mempengaruhi hidupnya. Oleh karena itu, seminar ini yang akan mengajak orang tua untuk membaca Alkitab setiap hari bersama anak-anak sungguh merupakan suatu kegiatan yang sangat saya dukung, karena itulah yang memang dikehendaki oleh gereja dari kita. Semua orang diajak untuk menimba kekuatan rohani dari Alkitab, untuk mengenal kehendak Allah dari Alkitab. Saya doakan seminar ini dan juga program-program untuk membaca Alkitab setiap hari bersama anak-anak dapat berjalan lancar dan membawa hasil yang melimpah. Tuhan memberkati. Di rumah. Baik, terima kasih Monsinyur Widiarto yang sudah berkenan memberikan sambutan, memberikan semangat kepada kita semuanya, baik para pembina terutama dan juga anak-anak. Bagaimana dengan Monsinyur juga ya, kita tahu juga memiliki moto pengembalaannya dengan setia mewartakan Injil Kristus. Bagaimana juga Monsinyur juga banyak berkutat dalam kitab suci, dosen kitab suci juga. Karena itu beliau sangat mendukung juga kegiatan kita, khususnya Komisi Kerasulan Kitab Suci dalam seminar parenting untuk anak, Bible for Kids. Dan bagaimana juga hari ini bersama dengan kita sudah hadir Romo Antonius Bambang Doso Susanto bersama dengan kita di ruangan Zoom ini. Terima kasih Romo buat kehadirannya, terima kasih buat supportnya kepada kita semuanya. Ya, sekilas tentang biografi Romo Doso, saya mau bacakan sebentar. Beliau lahir di Muntilan tanggal 11 Mei tahun 1969. Terima Tabisan Imamat tanggal 28 Agustus 1997. Pendidikan terakhir lisensiat teologi biblis. Dan sekarang beliau adalah seorang delegatus Kitab Suci Keuskupan Banjarmasin atau Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Banjarmasin. Dan juga Romo Doso adalah seorang penulis buku Paripurna Baca Alkitab dalam 312 hari. Tadi di awal juga Kak Rudi sudah mengatakan, ayo teman-teman semuanya, jangan tinggalkan ruangan Zoom ini, kita setia sampai akhir, karena kita juga akan besok aku pulang jam 1. juga buku ini. Bagaimana kita semuanya yang dari kecil seperti adik-adik tadi sebenarnya sudah bisa baca, sudah ngerti baca tulis, tapi bahkan sudah memiliki Alkitab. Tapi ternyata tidak menjamin bahwa kita semua tertarik dengan kitab suci. Karena itu pada hari ini kita mau belajar bersama bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita sejak dari dini mau mencintai kitab suci, mencintai Alkitab, bertumbuh dalam kebiasaan iman yang baik untuk bersama-sama memiliki hikmat Tuhan, berjalan bersama, dan bertumbuh bersama dengan Alkitab sebagai sumber pembinaan rohani kita sejak dini. Baik, untuk waktu dan tempat Romo Doso, kami persilakan untuk berkenan memberikan sesinya. Terima kasih, Romo. Terima kasih atas waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan. Selamat pagi semuanya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Mungkin ada suster. Kita bahagia pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kita mau belajar sedikit atau berkenalan sedikit dengan kitab suci. Nah,
Soal kitab suci pasti teman-teman sudah pernah mendengar dan sering kali mendengar, bahkan mungkin di rumah masing-masing itu sudah punya. Hanya persoalannya apakah kita pernah membukanya, pernah membacanya. Kalau pernah membacanya, apakah kita juga membacanya dengan tekun setiap hari dan sebagainya. Nah, siang hari ini saya mau mengajak teman-teman sekalian, entah itu Bapak, Ibu, suster, dan juga adik-adik sekalian, untuk melihat sedikit dalam hidup gereja, sebetulnya bagaimana letak kitab suci atau posisi kitab suci itu seperti apa. Saya akan berbagi sejenak, saya akan membagikan share screen sejenak. Apakah bisa dilihat? Apakah sudah kelihatan? Sudah, Romo, sudah. Ya, terima kasih. Baik. Saya di sini di bawah judul itu dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, saya menampilkan 3 anak kecil yang sedang membaca. Yang dibaca apa kita tidak tahu, tetapi mungkin kemungkinan itu adalah Al-Quran. Nah, ini menarik. Mengapa? Karena teman-teman kita yang Muslim itu ternyata mereka juga punya kebiasaan membaca sejak kecil, bahkan juga membaca Al-Quran. Diajari paling tidak. Entah itu mendengar, melihat, dan sebagainya. Nah, apakah kita juga seperti mereka punya kebiasaan seperti ini? Saya mau mengajak teman-teman untuk melihat sedikit dari apa yang diceritakan oleh kitab suci. Nah, kebiasaan membaca kitab suci itu sebetulnya juga tercatat dalam Alkitab kita, dalam kitab suci kita. Kalau kita mau membuka dari kitab Ulangan, bab 31 ayat 10 sampai 13, di sana kita akan menemukan bahwa Musa pun mengajak bangsa Israel, setelah kitab suci, kitab Taurat itu ditulis, untuk pada waktu tertentu itu, pada hari raya Pondok Daun, itu dibacakan. Kalau itu dibacakan berarti ada yang membaca, lalu ada yang mendengarkan. Itu pada waktu itu. Jadi pada hari raya Pondok Daun itu hukum Taurat atau kitab suci pada waktu itu dibacakan di depan bangsa Israel. Nah, siapa yang mendengarkan? Di situ dicatat bahwa yang mendengarkan ada laki-laki, ada perempuan, dan yang menarik ada anak-anak. Dan juga ada orang asing yang berdiam di tempatmu. Artinya di sini mau dikatakan bahwa semua orang hendaknya mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan kitab suci. Dan yang menarik di sini adalah anak-anak. Nah, anak-anak, kita punya anak-anak di rumah, di sekolah, di paroki. Nah, ini apakah kita juga mempunyai anak-anak yang mendengarkan sabda Tuhan? Oh, kami mendengarkan Romo. Kalau ikut misa, kalau kami ikut doa bersama, bagus, itu bagus. Tapi kemudian apakah juga membaca secara pribadi? Nah, apa tujuan dari dibacakannya kitab suci? Musa pada waktu itu mengatakan bahwa kitab suci itu dibacakan supaya apa? Supaya didengarkan. Supaya didengarkan, supaya orang mendengarkan sabda Tuhan. Dari mendengar sabda Tuhan itu, orang kemudian belajar untuk mengenal Tuhan. Di sini memang dikatakan belajar takut akan Tuhan, tetapi dalam arti bukan, oh Tuhan itu menakutkan, bukan. Tapi Tuhan yang begitu mencintai kita, maka kita pun harus mencintai Dia. Hanya memang dirumuskan dengan bahasa takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, ya, percaya akan Tuhan. Nah, kalau orang percaya, menghormati, mengikuti Tuhan, maka harapannya kemudian melakukan sabda Tuhan itu. Itu dalam kitab Taurat, ya, dalam kitab Ulangan kita menemukan itu. Lalu kalau anak-anak itu mengetahui, anak-anak itu mendengar, harapannya kemudian memang anak-anak menjadi semakin percaya pada Tuhan. Itu dari kitab Ulangan kita belajar itu. Lalu dari kitab Nehemia kita juga menemukan di sana ternyata kitab suci itu dibacakan. Dibacakan. Umat berkumpul di pintu gerbang air, mereka pulang dari pembuangan, lalu di situ kesempatan bagi mereka, mereka bersyukur, berterima kasih, ada kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yang membacakan siapa?
Yang membacakan adalah Imam Esra. Imam Esra. Nah, yang mendengarkan siapa? Ada laki-laki, ada perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Nah, anak-anak pasti karena punya telinga juga pasti punya kemampuan untuk mendengar. Pasti di sana juga ada anak-anak waktu itu. Nah, mengerti itu sejalan dengan berjalannya waktu, kalian juga berkembang, pengetahuannya bertambah, akal budinya berkembang, sehingga lama-lama bisa mencerap, mengerti. Tapi harus kita garis bawahi adalah kitab suci dibacakan dan yang mendengar di sana semua orang. Ada laki-laki, ada perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Itu yang kita temukan dalam Perjanjian Lama. Ya, kalau kita kemudian beralih dalam Perjanjian Baru, kita akan melihat bahwa Yesus pun mempunyai kebiasaan untuk membaca kitab suci. Ditangkap dalam Injil Lukas itu diceritakan bahwa Yesus itu pada hari Sabat berada dalam rumah ibadat. Di sana orang berkumpul untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan pada waktu itu ia datang ke tempat ia dibesarkan di Nazaret, di tempat ia dibesarkan. Artinya di situ dia dibantu oleh orang tuanya, oleh orang-orang di sekitarnya untuk bertumbuh berkembang. Salah satunya adalah tadi menghidupi kebiasaan untuk pada hari Sabat masuk ke rumah ibadat. Untuk apa? Untuk mendengarkan dan membaca dari Alkitab, dari kitab suci. Nah, yang menarik adalah di sini Yesus itu dikatakan diberi kitab dari Nabi Yesaya dan kemudian dia membacakan kitab itu. Jadi yang dibaca bukan hanya kitab Taurat, tetapi juga ada kitab para nabi. Artinya memang dalam kebiasaan mereka itu membaca kitab suci. Sampai sekarang juga tradisi itu ada bahwa membaca seluruh bagian kitab suci. Seluruh bagian kitab suci. Kalau kita mempunyai kitab suci itu diawali kitab pertama itu adalah kitab Kejadian dan kitab terakhir dalam Perjanjian Baru itu adalah kitab Wahyu. Nah, itulah kitab suci kita. Kitab suci kita itu semua itu kitab suci kita. Nah, orang Yahudi punya kebiasaan untuk membaca seluruh bagian kitab suci. Nah, siapa pendengarnya tidak ada keterangan dalam bacaan itu, tetapi orang-orang sekampungnya. Karena itu rumah ibadatnya terletak di Nazaret. Jadi kita andaikan adalah orang-orang sekampungnya. Memang dari kitab Nehemia tadi dikatakan orang-orang asing yang berada dalam rumahmu itu juga harus mendengar. Artinya kitab suci itu harus didengar atau dibaca oleh semua orang. Ada kebiasaan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saya yakin dan percaya adik-adik, Bapak Ibu, suster, frater juga punya kebiasaan itu. Kalau kita pergi ikut perayaan Ekaristi, di sana kita mendengarkan sabda Tuhan. Tapi apakah lebih dari itu? Apakah ada kebiasaan yang lebih dari itu? Bukan sekedar dalam perayaan liturgi. Nah, kalau kita lihat dari kisah para rasul, ternyata kebiasaan membaca kitab suci itu bukan hanya ada dalam peristiwa atau dalam perayaan liturgi. Itu juga ada orang yang membaca dalam kesempatan lain. Bahkan yang menarik diceritakan dalam kisah para rasul bab 8 itu, di sana diceritakan ada seorang sida-sida dari Ethiopia. Dia setelah pulang dari ziarah ke Yerusalem, orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan untuk berziarah ke Yerusalem, ke Bait Allah. Nah, dalam perjalanan pulang diceritakan dalam kisah para rasul bahwa sida-sida itu membaca. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Luar biasa. Kalau kita naik kereta, naik mobil, naik pesawat, yang sering ada di tangan kita HP. Tapi dari kisah ini kita melihat, oh ternyata sida-sida itu dalam perjalanan yang begitu jauh, yang dia baca adalah kitab suci. Nah, apakah kita juga punya kebiasaan seperti ini? Kalau belum,
Ini tantangan. Ini cerita inspiratif yang, oh ternyata orang membaca kitab suci juga bisa dalam perjalanan. Nah, dari kisah ini kita menemukan selain bahwa, oh kebiasaan membaca kitab suci juga ada dalam konteks, bukan di konteks liturgi, perayaan ibadat, tapi juga dibaca pada kesempatan lain. Diceritakan di situ dalam Kisah Para Rasul itu, sida-sida itu membaca secara pribadi. Kalau teman-teman tertarik membaca kisahnya, bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul. Di sana itu menarik karena apa? Karena Filipus itu tiba-tiba muncul di dekat sida-sida itu, dan kemudian justru dia bertanya kepada sida-sida itu. Dia bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Lalu orang itu meskipun punya kebiasaan membaca, rupanya dia mengatakan, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Membaca sabda Tuhan ternyata itu juga perlu ada orang yang mendampingi. Nah, kalau dalam konteks teman-teman di keluarga, nah, ayo ajak Bapak Ibu di rumah untuk membaca kitab suci bersama. Bagi Bapak Ibu, ayo ajak anak-anak untuk membaca kitab suci bersama. Bagi para suster atau para guru di sekolah atau di paroki, ayo ajak anak-anak untuk membaca kitab suci bersama. Sehingga kebersamaan dalam membaca sabda Tuhan itu bukan hanya memberi semangat, tetapi juga membuat kita, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Orang lain atau pendamping kemudian bisa membimbing. Oh, maksudnya demikian. Menarik kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Kisah Para Rasul. Membaca kitab suci tetapi juga tidak mengerti. Ini seringkali terjadi atau seringkali kita alami dalam hidup kita. Maka kita memerlukan pendamping atau perlu pendampingan dan bimbingan dalam membaca kitab suci. Nah, baik teman-teman. Tadi itu kita melihat dari Kisah Para Rasul. Kalau dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, surat yang pertama, kita menemukan demikian. Bertekunlah, ya, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Nah, konteksnya waktu itu Paulus mau meninggalkan kitab suci. Dan kemudian Paulus itu mengingatkan kepada Timotius untuk bertekun dalam membaca kitab suci. Mengapa dia menasihatkan itu atau meminta untuk kepada Timotius untuk bertekun dalam membaca kitab suci? Nah, rupanya waktu itu Timotius itu masih muda. Masih muda. Nah, teman-teman, oh kalian masih anak-anak. Tapi tadi Romo mendengar kalian membaca kitab suci, kalian bernyanyi, kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Maka nasihat Paulus kepada Timotius ini menurut saya juga harus kita perhatikan. Paulus menasihati Timotius supaya kamu meskipun masih muda, jangan sampai kamu dianggap rendah. Dianggap rendah. Sama teman-teman semua, adik-adik sekalian, jangan sampai teman-teman itu dianggap rendah. Ini bukan soal kesombongan, tetapi soal bagaimana kita sebagai anak harus berani mengembangkan diri sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Timotius itu diingatkan, kamu masih muda, oke kamu masih muda, tapi jangan sampai karena usiamu itu saja kamu kemudian direndahkan. Maka Paulus itu mengingatkan Timotius supaya dia bisa menjadi teladan. Jadi menjadi teladan itu rupanya bukan hanya untuk orang tua saja. Menjadi teladan itu adalah ya panggilan kita semua. Saya sebagai imam, mungkin ada suster-suster, bapak ibu guru, para pendamping sekolah minggu, dan juga anak-anak. Anak-anak pun juga harus menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Nah, Paulus menyebut di sini, dalam hal perkataan. Apa kata-kata yang seringkali muncul dari mulut kita? Kata-kata yang indah, kata-kata yang membuat orang lain bersemangat, kata-kata yang membuat orang lain bahagia, kata-kata yang membuat orang lain senang, atau justru kalau kita omong itu membuat orang sedih.
seringkali tanpa sadar kalau kita marah, kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang tua, yang menyakiti teman, yang menyakiti guru, yang menyakiti murid, dan sebagainya. Paulus mengingatkan Timotius, ayo jaga. Kamu harus menjadi teladan dalam berkata-kata. Bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam tingkah laku. Bagaimana tingkah lakumu? Jangan sampai tingkah lakumu adalah tingkah laku yang kemudian menyebabkan orang melihat kelakuanmu itu malah orang Katolik kok begitu. Anak Katolik kok begitu. Misdinar kok begitu. Anak dari bapak itu kok begitu. Jangan sampai. Paulus diingatkan supaya tingkah lakunya juga bisa memberikan keteladanan. Lebih lagi, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Nah, bagaimana supaya bisa membuat perkataan kita, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian itu berkembang, bertumbuh? Paulus itu memberikan kuncinya. Paulus itu mengingatkan. Timotius diminta bertekun dalam membaca kitab suci. Luar biasa. Ada apa dalam kitab suci? Ada siapa dalam kitab suci? Ada cerita apa di dalamnya? Ada nasihat apa di dalamnya? Kok Paulus itu meminta Timotius bertekun membaca kitab suci? Nasihat ini juga adalah nasihat yang berlaku untuk kita. Untuk kita. Bahwa kita kalau mau kelakuan kita baik, kata-kata kita baik, kita hidup dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucian, kita diajak untuk bertekun membaca kitab suci. Jadi, ini bukan hanya berlaku pada zaman dulu sampai sekarang dan akan datang. Maka ini menjadi tantangan kita. Ayo, kalau kita ingin menjadi anak yang baik, ayo kita baca kitab suci. Kalau kita mau jadi anak yang bisa diteladan, menjadi teladan, ayo baca kitab suci. Karena bertekun dalam membaca kitab suci dan kemudian itu dilaksanakan, itu akan membangun hidup bersama. Kalau kita juga tadi bisa menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian, maka itu juga akan mendukung kita dalam mengajar orang lain. Karena seringkali kan kalau kita hanya bisa omong tapi tidak melakukan, orang akan mengatakan, kalau orang Jawa bilang, seperti gajah yang dibelangkoni. Bisa khotbah tapi tidak bisa menjalankan, tidak bisa melakoni. Nah, teman-teman, ternyata membaca kitab suci itu banyak faedahnya, banyak manfaatnya, dan itu sangat penting bagi kita. Itu dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Dalam surat kedua kepada Timotius, Paulus juga memberikan nasihat yang luar biasa, mengingatkan sesuatu yang luar biasa. Dia itu mengingatkan Timotius bahwa dia itu sudah mempunyai suatu kebiasaan yang baik sejak kecil. Sejak kecil dia sudah punya kebiasaan yang baik. Sejak masa kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Sejak masa kecil. Kita tidak tahu. Di sini penulis surat ini tidak menceritakan kecil itu umur berapa ya. Apakah karena kecil badannya, kecil dalam arti umurnya, atau apa. Tapi bukan itu. Yang lebih penting adalah sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Sudah mengenal kitab suci. Nah, ini harapannya kalau Timotius itu kemudian dipuji oleh Paulus karena kebiasaannya yang baik, hendaknya ini juga menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan yang kemudian membentuk hidup kita dan menjadikan hidup kita dalam tanda petik berbeda. Berbeda dalam pengertian yang baik. Nah, Paulus menasihati Timotius supaya berpegang pada kebenaran yang telah diterima dan diyakini. Bapak, Ibu, para pendamping, suster, teman-teman sekalian, ketika anak-anak kita itu masih kecil, masih di SD misalnya, kita senang.
Senang karena mereka juga banyak kali mereka sangat aktif di gereja, entah ikut sekami, entah sekolah minggu, bina iman, entah ikut misdinar, ada banyak kegiatan diikuti. Di sekolah, waduh, anak saya jadi lektor, anak saya jadi misdinar, anak saya aktif di sini, aktif di situ. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, tidak jarang ketika mereka menjadi lebih besar, entah di SMP, entah di SMA, kok berubah ya? Kok berbeda ya? Bahkan yang dulunya rajin ke gereja, aktif di gereja, tidak pernah pulang bahkan dalam arti tertentu, kok sekarang malah diajak ke gereja pun tidak mau. Malas. Malas. Saya menjumpai di banyak keluarga itu ada juga peristiwa-peristiwa seperti ini. Romo, dulu anak saya itu aktif di pendamping bagi para bapak ibu, suster, dan kita semua yang dewasa. Kita harus mendampingi, membimbing anak-anak kita supaya bukan hanya mereka itu menerima, diberi kitab suci diterima, tapi tidak pernah dibaca. Harapannya adalah mereka bisa menerima dan kemudian sampai pada mereka meyakini apa yang mereka terima. Kalau para orang tua membawa anak-anak itu ke gereja, ke depan altar untuk dibaptiskan, tantangan kita, tantangan Bapak Ibu, itu adalah mendampingi anak-anak bukan hanya sampai dibaptis, bukan hanya sampai terima komuni, tetapi sampai kemudian mereka bisa memijakkan kakinya mereka, hidup mereka seperti yang kita ajarkan, kita harapkan menjadi orang yang beriman. Jadi ketika besar, jangan sampai mereka hanya ini imannya orang tua, ini imannya kakek nenek, tapi ini adalah iman. Nah, itu tertanam juga dari bagaimana pendidikan kita, pendampingan kita. Nah, mengingat orang yang mengajarkannya kepada. Jadi, selain bahwa kita diharapkan bisa menerima dan meyakini, kita juga mengingat hidup orang yang mengajar kita. Jasa-jasa mereka, tetapi sekaligus juga teladan hidup mereka. Di lain pihak, kita sebagai pendamping, kita juga diajak, diundang. Jangan hanya mengajarkan, tetapi ayo juga menghidupi. Sehingga kemudian kita mengajar bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga lewat teladan hidup kita. Nah, Timotius itu dipuji oleh Paulus karena sejak kecil sudah mengenal kitab suci. Nah, saya tidak tahu teman-teman bagaimana. Adik-adik sudah kenal kitab suci? Melihat pasti sudah. Memegang, meraba-raba pasti sudah. Pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah teman-teman membaca dengan tekun? Dengan tekun. Karena ini penting. Kalau kita hanya membaca sesekali, ya, membaca hanya kalau tugas, membaca atau mendengarkan hanya kalau ke gereja, ya lama-lama kitab suci itu jauh sekali dengan kita. Yang diharapkan adalah kitab suci menjadi bagian dari hidup kita. Maka kalau Timotius itu mengingatkan dan menunjukkan bahwa Timotius itu sudah sejak kecil mengenal kitab suci, ini inspiratif bagi kita. Apakah saya juga sudah mengenal kitab suci? Apakah saya sudah akrab dengan kitab suci? Apakah kitab suci menjadi bagian dari hidup kita? Nah, kitab suci itu memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan dalam iman. Ya, keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi, ini akan sungguh memberi hikmat, sungguh menuntun pada keselamatan kalau tadi bukan hanya menjadi buku yang kita miliki, tetapi buku kehidupan yang memang menjadi bagian dari hidup kita. Maka kita ditantang. Memang dalam kalau komuni pertama itu kan banyak yang memberi hadiah kitab suci. Pertanyaannya kapan saya bacanya? Jangan sampai kita simpan baik-baik lalu semakin tebal kitab sucinya. Karena apa? Karena banyak debu yang menempel. Jangan sampai seperti itu. Nah, kitab suci itu bermanfaat untuk mengajar. Nah, Bapak Ibu,
dalam keluarga kalau kita mempunyai kebiasaan untuk membaca kitab suci, sebetulnya kita memberikan pengajaran kepada anak-anak kita itu dari kecil. Romo mereka kan belum tahu. Nanti dulu kalau kita itu mau membaca terus-menerus, ya daya serap, daya pikir, kemampuan berpikir anak-anak itu juga akan berkembang, bertumbuh. Apalagi kalau kemudian ada dialog satu sama lain. Kitab suci itu juga menyatakan kesalahan, membuat hati nurani kita itu semakin terbangun, menjadi tajam. Karena apa? Kalau tidak, ya kita menjadi semakin tumpul, tidak ada yang mengingatkan. Nah, maka kitab suci mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan karena di sana kita belajar dari tokoh-tokoh kitab suci, belajar dari pengajaran Yesus, belajar dari para rasul, belajar dari komunitas umat beriman, bagaimana menjadi orang beriman. Bagaimana menjadi orang beriman di saat-saat saya terpuruk, di saat-saat saya gagal, di saat-saat saya sakit, di saat-saat saya merasa ditinggalkan. Kitab suci itu juga mendidik orang dalam kebenaran. Lihat, ini sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Karena ternyata di balik buku kecil ini, tulisannya kecil-kecil, tidak ada gambarnya, tidak menarik, wah ini lebih cocok untuk bantal. Ternyata di dalam buku ini menyimpan banyak hal yang baik untuk hidup kita. Maka ini tantangan. Kita mau menjadi baik atau enggak? Kalau Paulus tadi mengingatkan Timotius, jangan kamu sampai dianggap rendah. Kamu harus menjadi teladan. Kuncinya, ayo belajar membaca kitab suci. Karena kita akan mendapatkan manfaatnya yang luar biasa. Nah, itu kalau kita melihat dari sabda Tuhan. Kita Bapak Ibu ingat, adik-adik ingat, teman-teman ingat, sumber iman kita itu adalah dari kitab suci dan tradisi serta kuasa mengajar gereja. Tadi saya memperlihatkan dari kitab suci dan bagaimana itu dalam perjalanan hidup gereja. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dari dokumen gereja. Apa sih kata dokumen gereja berkaitan dengan membaca kitab suci? Nah, mari kita lihat dari Dei Verbum. Ini salah satu konsili dogmatis dari Konsili Vatikan kedua. Dei Verbum itu mengajak kita, para pelayan sabda, perlu berpegang teguh pada kitab suci dengan membaca dan mempelajarinya dengan seksama. Nah, kalau teman-teman itu di gereja menjadi mesdinar, menjadi lektor, menjadi pemazmur, atau apapun, nah, ayo, kita ini menjadi duta-duta untuk mewartakan sabda Tuhan. Maka, jangan hanya menjadi pewarta kosong. Hanya harus baca ya kalau pas saya tugas saja. Tapi coba jadikan kebiasaan baca kitab suci itu ya kebiasaan hidup. Sehingga di sini seperti anjuran Bapak-bapak konsili, kita menjadi orang-orang yang berpegang teguh pada kitab suci karena kita membaca dan mempelajari. Karena kalau tidak, kita itu hanya ya itu tadi petugas. Hanya karena tugas saya membaca. Pokoknya saya bisa membacakan, saya bisa menyanyikan, titik. Yang diharapkan bukan demikian. Kamu bisa merayakan itu dalam peribadatan, entah menjadi lektor, entah itu menjadi pemazmur atau yang lain. Tapi itu harus menjadi kebiasaan hidup. Menjadi bagian dari hidup teman-teman. Nah, konsili, para bapak konsili mendesak semua orang beriman, berarti termasuk kita, termasuk adik-adik, termasuk bapak ibu, termasuk para pendamping. Mendesak supaya, apalagi para kaum religius, imam dan sebagainya, supaya sering membaca kitab-kitab ilahi. Supaya sering membaca kitab suci. Mengapa? Supaya kita mendapat pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Ini penting. Mengapa? Yang baca kitab suci kita
yang membaca kitab suci kita, itu ternyata bukan hanya orang Katolik. Saudara-saudara yang lain yang juga membaca. Hanya apa yang mendasari mereka membaca tentu saja pasti berbeda dengan kita. Kalau kita karena memang kita orang beriman, dan ini adalah sumber iman kita, maka kita membaca kitab suci untuk memperdalam iman kita, untuk mengembangkan iman kita. Kalau mereka mungkin dengan motivasi yang lain. Tapi bisa juga nanti mereka dalam perjumpaan dengan kita, mereka akan bertanya, pernah baca kitab suci enggak? Kitab sucimu kok demikian ya? Kitab sucimu kok begini? Nah, cukup membuka YouTube, teman-teman juga akan menemukan kadang orang-orang yang justru menggunakan kitab suci, tetapi untuk menyerang. Nah, itu bukan tujuan kita. Kita membaca kitab suci untuk mendapatkan pengertian yang lebih mulia akan Yesus Kristus. Nah, ini perkataan Santo Hieronymus yang sangat terkenal dan dikutip di mana-mana, dikutip berkali-kali. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Yesus. Maka teman-teman, jangan merasa kenal Yesus, sok kenal Yesus kalau belum pernah baca kitab suci. Kalau tidak punya kebiasaan membaca kitab suci. Karena jangan-jangan mengenal Yesus yang lain, Yesus yang berbeda. Oh, Yesus menurut saya, bukan Yesus menurut Lukas, Yohanes, atau Matius. Tapi Yesus menurut saya, lalu kemudian saya yang menjadi Tuhan, bukan Yesus sendiri. Nah, maka nasihat Santo Hieronymus ini penting. Harus kita pegang. Tidak kenal kitab suci berarti tidak kenal Yesus. Kita bersyukur ada terjemahan kitab suci dalam bahasa Indonesia. Bahkan di Jawa ada terjemahan kitab suci dalam bahasa Jawa. Maka kalau bahasanya sudah nyambung dengan kita, kenapa kita tidak membacanya? Ayo kita baca. Nah, kalau teman-teman atau kita membaca kitab suci, jangan lupa kita sertai juga dengan doa. Ya, doa menyertai kita dalam pembacaan kitab suci. Mengapa kok begitu? Mengapa harus berdoa? Doa menyertai pembacaan kitab suci supaya terwujudlah wawancara antara Allah dan manusia. Kitab suci adalah berisi sabda Tuhan. Maka kalau kita membacanya, merenungkannya, itu kita sedang membuka diri terhadap sabda Tuhan. Tuhan yang mau menyapa kita, Tuhan yang mau bersabda kepada kita. Maka ayo, kalau kita membaca, kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Sehingga sungguh kita mohon kehadiran Tuhan yang mendampingi, menyertai kita dalam pembacaan. Santo Ambrosius itu pernah berkata demikian. Kita berbicara dengannya, artinya dengan Tuhan, kalau kita berdoa. Kita mendengarkan dia, mendengarkan Tuhan, bila kita membaca amanat-amanat ilahinya dalam kitab suci. Maka membaca kitab suci harus disertai dengan doa. Nah, ini saya memberikan beberapa kutipan nasihat dari pesan dari Santo Hieronymus yang saya kutip dari dokumen surat apostolik dari Paus Benediktus ke-16, Verbum Domini. Di sana saya menemukan beberapa kata-kata indah dari Hieronymus. Kecintaan yang lebih besar bagi kitab suci dari setiap anggota umat Allah akan memperdalam hubungan pribadi mereka dengan Yesus. Kata-kata ini mirip-mirip dengan kata-kata Ambrosius tadi. Nah, Hieronymus juga pernah memberi nasihat kepada seorang ibu di Roma. Dia mengatakan, pastikan bahwa ia setiap hari mempelajari satu bagian dari kitab suci. Doa hendaknya mengikuti bacaan dan bacaan mengikuti doa. Sehingga sebagai ganti barang-barang perhiasan dan sutra, ia menyukai kitab suci. Kita tidak akan pernah menyukai kitab suci kalau kita tidak pernah membukanya, membacanya, menggumulinya. Oh Romo, saya tunggu nanti dulu kalau memang sudah ada panggilan, sudah ada, ya tidak akan terjadi kalau kamu tidak pernah memulai mengambilnya, membukanya, membacanya.
Hieronymus itu juga menasihati seorang imam, dia mengatakan, sering-seringlah membaca kitab suci. Sungguh, kitab suci janganlah lepas dari tangan. Pelajari di situ apa yang harus kamu ajar. Artinya dalam pengajaran diharapkan ya bersumber dari sabda Tuhan. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, para suster dan semuanya untuk menyadari betapa sabda Allah itu penting bagi orang beriman. Dalam dokumen itu Paus Benediktus dengan para uskup mengingatkan kaum awam perlu dilatih untuk mengenal kehendak Allah melalui keakraban dengan sabda, membaca dan mempelajarinya di dalam gereja. Nah, di sini terlebih yang disapa adalah para pasangan suami istri, bapak ibu, orang tua dari anak-anak, pasangan suami istri, bapak dan ibu, bukan hanya bapak, bukan hanya ibu, tapi dua-duanya, mereka, kalian itu adalah pewarta sabda Allah yang pertama kepada anak-anak. Kan gereja keluarga itu seringkali disebut gereja mini, gereja kecil, gereja basis. Maka pewarta sabda Tuhan yang pertama dalam keluarga itu adalah bapak dan ibu. Kalau bapak ibunya tidak baca, ya bagaimana mau mewartakan pada anak-anak? Maka perlu bahwa bapak ibu, kalau seseorang yang mau menikah itu harus sadar ketika memutuskan untuk menikah, siap. Nanti Tuhan mengutus kalian menjadi pewarta sabda Tuhan. Mulai dari anak-anak, mulai dari pasangan. Luar biasa. Maka setiap rumah tangga itu diharapkan memiliki kitab suci. Menyimpannya di tempat yang pantas dan menggunakannya untuk bacaan dan doa. Dua hal yang pertama itu mudah. Kalau punya duit bisa beli kitab suci. Kalau sudah punya kitab suci, kita harus menyimpan. Bahkan orang Katolik itu sangat sangat hormat dengan kitab suci. Maka beli, disimpan di bifet, dan dikeluarkan tidak tahu kapan lagi. Bahkan seringkali tidak dikeluarkan lagi. Baru dikeluarkan nanti kalau mati disertakan di peti. Jangan begitu. Para bapak sinode itu mengingatkan, punya kitab suci, menyimpannya dengan baik, tetapi yang lebih penting lagi adalah menggunakannya untuk bacaan dan doa. Bacaan dan doa. Sehingga memang jangan hanya punya itu gampang. Gampang. Tapi kemudian menggunakannya untuk doa. Menggunakannya untuk dibaca setiap hari. Pasutri, pasangan suami istri, orang tua harusnya ingat bahwa sabda Allah adalah bantuan berharga di tengah kesulitan yang muncul dalam perkawinan dan kehidupan keluarga. Nah, ini terlebih untuk para suami istri, para orang tua. Dalam perjalanan perkawinan, tidak jarang kita juga menemukan kesulitan. Kita juga menemukan komunikasi yang tidak lancar. Nah, kalau kita punya kebiasaan membaca sabda Tuhan, paling tidak kita itu sudah diberi pengajaran, diberi bekal, diberi pondasi, nasihat-nasihat sebagai orang beriman. Sehingga apa? Ketika menghadapi kesulitan dalam kehidupan perkawinan, ketika menghadapi kesulitan dalam kehidupan keluarga, kemudian solusi jalan keluar yang seperti apa yang harus dicari? Ya yang seperti dikehendaki Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah mendengar pengajaran Tuhan tentang perkawinan, tentang berkeluarga, tentang hidup bersama, ya kemudian ketika kesulitan itu datang, jalan sendiri-sendiri. Seenaknya. Nah, itu yang repot. Nah, para bapak sinode itu mengingatkan peran penting wanita dalam keluarga. Di sini itu bisa ibu-ibu, bisa juga perempuan dalam keluarga. Perannya sangat penting, baik bagi keluarga, pendidikan, katekese, dan penerusan nilai-nilai. Dikatakan mereka memiliki kemampuan untuk membimbing orang, untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan memiliki hubungan pribadi dengan Allah.
Maka saya mohon para ibu, para wanita, Anda mempunyai talenta yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa. Anda sekalian diundang, dipanggil, diutus untuk menjalankan peran penting ini dalam katekese dan seterusnya. Nah, sabda Allah kalau demikian itu bisa kemudian menyatukan umat beriman menjadi satu bangsa. Ini saya lewati perkembangan anak. Nah, sekarang karena waktunya tidak banyak lagi, perlukah semua bagian kitab suci itu dibaca? Nah, orang Katolik itu kalau disuruh baca kitab suci pasti alasannya banyak. Hurufnya kecil, tidak ada gambarnya, bukunya tebal, kalau dibaca ngantuk, dan sebagainya. Itu seringkali yang menjadi alasan kita. Tapi pada intinya hanya tidak mau baca. Nah, orang Katolik itu terbiasa atau mempunyai kebiasaan membaca kitab suci dengan irama tahun liturgi. Bacaan hari ini apa? Bacaan hari ini apa? Itu baik. Itu baik. Itu luar biasa. Hanya tidak semua bacaan yang dibacakan dalam misa atau dalam peribadatan itu atau tidak semua bagian dari kitab suci itu dibacakan dalam misa dan ibadat sabda. Artinya apa? Ada kitab-kitab atau bagian-bagian tertentu yang tidak pernah kita baca kalau kita hanya mempunyai kebiasaan membaca sesuai tahun liturgi tadi, ritme liturgi. Sedangkan dalam kitab suci kita, Perjanjian Lama ada 46 kitab, 27 kitab di Perjanjian Baru. Itu semua kitab suci kita. Kitab suci kita bukan hanya yang dibaca dalam misa. Maka ini juga mengingatkan kita, ayo kita baca semua. Dengan membaca seluruh bagian kitab suci, kita akan mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai karya keselamatan. Nah, ini mengapa penting seluruh bagian kitab suci itu dibaca. Memang tidak ada target waktu ya dalam arti tertentu. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kitab suci itu bisa kita baca sampai paripurna atau sampai kata? Nah, baca, dan baca. Maka kalau mau membaca, ya yang utama adalah 3 kata kunci ini. Ambillah, bukalah, dan bacalah. Dengan ini, dengan mau mengambil kitab suci, membuka dan membacanya, maka kita akan bisa membaca kitab suci secara paripurna. Nah, saya menampilkan satu contoh, salah satu metode untuk bisa kata membaca kitab suci. Kami di Keuskupan Banjarmasin mulai tahun 2016 mencoba memakai buku panduan kecil ini untuk membaca kitab suci supaya bisa selesai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Di sini diberi judul dalam 312 hari, artinya tidak sampai 1 tahun. Tujuan buku ini adalah memberi pengetahuan dasar tentang kitab suci. Ya, di situ ada beberapa pengetahuan yang diberikan, yang bisa dibaca. Lalu petunjuk yang terukur agar orang bisa paripurna, bisa selesai membaca kitab suci. Buku ini bisa dipakai untuk anak-anak, bisa dipakai untuk kaum remaja, dewasa maupun orang tua. Bisa dipakai secara pribadi, dalam keluarga, komunitas, atau sekolah. Ada juga sekolah-sekolah yang memakai buku ini untuk bahan literasi. Paling tidak panduan untuk literasi di sekolah. Nah, mengapa saya katakan buku ini adalah buku pedoman yang terukur? Karena buku ini disusun berdasarkan kitab Deuterokanonika. Ini adalah Alkitab Katolik. Dalam kitab Katolik ini ada 75 judul buku, ya, judul, karena ada tambahan Daniel, tambahan Esther dan sebagainya. Itu termasuk saya katakan judul. Di sana ada sekitar 1.346 bab. Ada sekitar 35.421 ayat. Nah, kalau itu ada angka-angkanya, lalu kita main. Kalau kita mau menyelesaikan membaca kitab suci, bagaimana ya? Nah, itulah yang coba disodorkan atau ditawarkan oleh buku ini. Buku ini disusun bukan hanya melihat ayat dan bab, tetapi juga melihat pembagian kitab. Pembagian bab dan ayat, dan pembagian perikop dan judulnya. Sehingga kalau teman-teman memakai pedoman buku ini, dalam membaca kitab suci tidak akan pernah
ceritanya itu terputus. Dalam sehari, untuk selesai dalam 312 hari itu, seseorang diminta membaca dari 1 sampai 5 bab atau 90 sampai 131 ayat. Dari pengalaman itu bisa dilakukan dalam 30 menit. Nah, panduan ini ada juga kolom untuk hari, bab, dan ayat, judul perikop, kolom checklist. Nanti saya akan tunjukkan. Pembacaan bisa dilakukan secara pribadi, bersama atau keluarga, dalam komunitas atau sekolah, atau dengan kombinasi. Cara ini memungkinkan orang berkumpul bersama dalam terang sabda Tuhan, sekaligus menuntut tanggung jawab pribadi pula untuk membaca sendiri. Idealnya setiap orang, setiap pribadi itu memiliki kitab suci. Nah, isi dari buku tadi ada pengetahuan kitab suci. Ya, lalu ada pengantar tiap kitab ini sebelah kanan ini. Lalu ada kolom hari keberapa, membaca bab berapa sampai bab berapa, ayat berapa. Perikopnya ada, lalu ini yang dimaksud tadi checklist untuk membantu kita. Oh, kalau ini sudah dibaca, tinggal dikasih tanda. Mau tanda tangan, mau silang, mau X, atau apa, terserah. Ini hanya membantu kita untuk menandai, oh, kita membacanya sampai di mana. Nah, buku itu sudah dipakai untuk pembinaan anak-anak. Ini di salah satu paroki pedalaman di Keuskupan Banjarmasin. Anak-anak ini setiap hari Sabtu kumpul bersama sebelum pandemi, tentu saja. Di luar hari Sabtu mereka baca sendiri di rumah, tapi kalau hari Sabtu mereka kumpul bersama, ada pendamping, lalu membaca bersama. Ini juga, karena tidak selalu listriknya oke, ya kadang pakai lilin, semacam itu. Ini di sekolah, ini di keluarga. Ya, ini ada buku petunjuknya, lalu ada kitab sucinya. Ini juga dalam keluarga. Nah, yang mau saya tawarkan, yang mau saya bagikan, dan ini akan juga dilaksanakan di Keuskupan Malang adalah paripurna membaca Alkitab secara online. Jadi kami mulai tahun lalu 29 Juni 2021 kami mengadakan baca kitab suci bersama lewat Zoom dan juga lewat live streaming YouTube. Setiap hari kami kumpul bersama di jam yang sama, pesertanya ada yang dari Keuskupan Banjarmasin dan di luar Banjarmasin. Nah, ini seperti ini. Baik, saya akan akhiri dulu sampai di sini. Sebelum saya membuka kesempatan tanya jawab, saya mau mengundang teman-teman yang kemarin saya ajak untuk simulasi untuk mempraktekkan kayak apa sih membaca kitab suci secara online itu. Apakah teman-teman semua sudah siap? Cinta, Juju, Cici, sudah semua? Siap. Oke, baik. Kalau sudah siap, saya persilahkan Giorgio untuk memimpin kita semua. Silakan Giorgio. Silakan. Romo, Bapak, Ibu, para suster dan teman-teman kasih, salam damai dalam kasih Kristus, salam Bible for Kids. Saat ini kita akan membaca sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai bab 6 ayat 36. Marilah kita awali pertemuan kita dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda yang Kau anugerahkan kepada kami. Sadarkanlah kami untuk selalu ingin membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Anugerahkanlah kepada kami rahmat, ketekunan, dan kerendahan hati untuk membuka diri terhadap sabda-Mu, sehingga Engkau sendirilah yang berbicara kepada kami demi Kristus Tuhan dan mengandalkan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Hal berpuasa.
Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapat sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan ketika tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Michael? Benny? Pada suatu hari, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka membesarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak-anak manusia adalah Tuhan dari atas hari Sabat." Yesus menyembuhkan hamba seorang lagi. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu,
ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Cici? Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus dan Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu,
Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas sabda yang telah kau berikan pada kami. Semoga sabdamu menjadi cahaya dalam hidup kami dan penuntun bagi langkah kami dalam mengikuti Yesus Kristus, Tuhan dan pengantar kami. Amin. Mohon berkat Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, adik-adik sekalian, hidup dan karya adik-adik sekalian selalu dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita dalam membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Semoga hidup kita semakin diterangi oleh sabda Allah dan iman kita semakin diteguhkan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu, itu tadi saya sengaja tidak bicara banyak tentang membaca kitab suci secara online, tapi saya tunjukkan secara dalam simulasi, supaya Bapak Ibu punya bayangan bahwa dalam masa pandemi ini ternyata ada sesuatu yang bisa kita lakukan, dan ternyata itu kalau misalnya nanti Keuskupan Malang itu mau membuat gerakan membaca kitab suci bersama anak-anak, tentu sangat luar biasa, karena di sini ada banyak sekolah Katolik, ada biarawan-biarawati yang banyak, ada sekami yang banyak yang bisa dilibatkan, sehingga gerakan ini menyatukan anak-anak dalam sabda Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Tadi ada Bapak yang bertanya, bahannya apakah akan di-share? Saya katakan akan di-share, nanti saya sharekan setelah ini selesai. Saya lanjutkan sedikit apa yang tadi kita bicarakan. Nah, bagaimana membangun keteraturan dalam membaca kitab suci? Nah, yang diperlukan itu adalah ini. Kita harus mempunyai kedisiplinan, komitmen. Komitmen mengenai waktu, komitmen untuk memberikan prioritas. Sehingga kalau kita sudah sepakat jam berapa, tanggal berapa, bagaimana, ya itu disepakati, diikuti. Sehingga paling tidak dari situ kita bisa belajar. Lalu yang kedua adalah soal berdoa dan mohon bantuan dan bimbingan Tuhan sehingga kita tidak berjalan sendiri. Dan saya kira, saya yakin dari pengalaman
Ketika kami mau memulai itu juga gampang. Tapi ternyata ini sudah hampir selesai dan banyak teman mengatakan setelah ini apa lagi ya? Apakah dilanjutkan? Apakah kemudian bagaimana? Artinya kalau kemudian kita memulai membiasakan nanti juga akan memperoleh buah-buahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, saya bagikan kepada Ibu Santi, saya berikan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo, luar biasa. Kakak-kakak, Romo semuanya adik-adik, sementara pas jam 12 kita doa anjelis sebentar ya, lalu kita lanjutkan dengan tanya jawab sebentar dan nanti masih ada kuis dan sebagainya. Oke, kita doa sebentar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa Maka ia ia akan mengandung mengandung dari dari Roh Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Deso. Sama-sama. Romo, kakak-kakak dan adik-adik semua. Tadi sudah kita janjikan kita akan bagi-bagi buku dari Romo Deso ya. Maka saya akan lemparkan satu pertanyaan, nanti jawaban yang betul, jawabannya silakan di kolom chat sambil kita nanti tanya jawab. Pertanyaan pertama, silahkan nanti nama, alamat, dan jawabannya apa ya. Pertanyaannya mudah ya. Coba Kak Santi sudah nyiapkan, saya sudah nyiapkan ya. Gini, tadi ada kata-kata gini. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Siapakah orang tersebut yang membaca kitab Yesaya dalam kereta? Ketik di chat ya. Nanti entah dua itu ada beberapa buku. Nanti yang jawaban benar akan dikirim ya, atau nanti suruh ngambil kalau dekat sini. Oke, baik, kita lanjutkan Kak Santi. Kita ada beberapa pertanyaan. Tanya jawab ya sekarang. Boleh kita selesai tanya jawab dulu ya? Ya, sambil itu di chat biar ngetik jawabannya. Oke, siap Kak Rudi. Baik Romo, ini ada pertanyaan. Yang pertama dari Bu Agnes Rini. Bagaimana cara yang mudah untuk memberikan pemahaman kitab suci Perjanjian Lama kepada anak-anak? Karena memang kita tahu Perjanjian Lama agak sulit dimengerti. Terima kasih Romo. Kak Santi sama Romo, ini pertanyaan ini tadi ada yang hampir sama, saya bacakan sekalian, mungkin jawabannya hampir sama ya. Ya. Selain dari Kak
pertanyaan dari Kak Agnes, juga ada pertanyaan dari Kak Vera yang hampir sama. Romo, pada prakteknya untuk anak-anak membaca kitab suci itu membosankan dan sulit dimengerti. Bagi kami ortu dan pembina agama besar berharap membawakan kitab suci dalam bentuk cerita baik lisan maupun visual dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Nah, ini sepertinya pertanyaan serumpun, Romo. Dua hal, silakan Romo. Baik, terima kasih. Memang setiap kali kita mau mengajak anak-anak membaca kitab suci, dua hal itu selalu muncul. Kitab suci bukan buku yang mudah. Kitab suci bukan buku yang mudah. Dan ketika dibaca pun kemudian, kok begini ya, kok begitu ya, dan dalam arti itu. Kemudian seringkali itu membuat orang justru tidak mau membaca. Dari pengalaman saya mendampingi anak-anak, karena di keuskupan kami itu juga ada beberapa kelompok anak-anak, justru memang kita bukan berhenti pada kesulitan, tetapi justru mengajak mereka, ayo baca lagi dan baca lagi. Sebetulnya dari pengalaman berjalan bersama itu, bersama mereka itu tidak terlalu banyak memusingkan banyak hal yang seringkali kita pikirkan. Oh, ini kan tidak cocok untuk anak-anak. Oh, ini kan ada ini, ada itu. Nah, sebetulnya ketika anak-anak diajak untuk membaca, ya, misalnya dari kitab Kejadian, di kitab Kejadian itu ada banyak sekali bagian-bagian yang berisi tentang cerita. Anak-anak menikmati, dan anak-anak juga misalnya ada banyak hal yang itu adalah urusan soal orang dewasa. Tapi anak-anak belum sampai, dan mereka tidak bertanya. Nah, seiring berjalannya waktu, memang kemudian kalau mereka bertanya, ya kemudian kita berusaha menjawab dengan sesuai dengan kemampuan mereka mengerti. Tetapi bahwa mereka diajak, ayo kita punya tujuan, keinginan, cita-cita, ayo kita baca kitab suci. Kitab ini. Nah, sebetulnya ketika kita mengajak mereka kemudian membaca, mereka juga akan menemukan, oh, kitab Kejadian itu ceritanya begini ya, secara umum. Sehingga kemudian mereka tidak berhenti pada pernik-perniknya saja. Seringkali kita berhenti dalam tadi, membosankan. Lalu tadi komitmennya jam berapa, dengan media apa, itu tidak dijalankan. Ya, kemudian kita kalah dengan tadi kesulitan yang muncul tidak teratasi, bukan karena tidak teratasi, tetapi karena kita tidak mau mengatasi. Soal kebosanan, melakukan apapun sebetulnya kita mempunyai kebosanan. Tetapi kalau kita setia, yang saya coba kembangkan dalam membaca kitab suci online itu adalah jam ini kita konsekuen. Jadi kalau kita sepakat mau jam 8 malam kumpul bersama lewat media Zoom misalnya, ya ayo jam 8 berapapun orangnya mulai. Nah, sehingga dari situ tadi soal kebosanan itu juga teratasi karena kita punya ritme yang semua menjaganya dalam kedisiplinan. Pertanyaan-pertanyaan itu memang godaan paling besar, aku tidak mengerti, aku tidak memahami. Yang membaca kitab suci tiap hari pun belum tentu semua bagian kitab suci itu kita ketahui. Tetapi bukan berarti bahwa kemudian kalau ada yang bertanya kita tidak menjawab, ya kita usahakan untuk mencarikan jawaban. Maka kalau kita tadi, saya tidak menampilkan, dalam dokumen-dokumen gereja itu selalu dikatakan, uskup, para imam, diakon, dan sebagainya, itu punya tanggung jawab untuk mendampingi umat, untuk belajar sabda Tuhan. Sehingga dari situ, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau Bapak Ibu tidak tahu ketika anak-anaknya bertanya, kita berusaha jujur. Oh, saya belum tahu. Oh, saya tidak paham. Nanti saya tanyakan, nanti saya cari. Dan sekarang ini ada banyak. Dari internet bisa kita dapatkan, dari buku kita bisa dapatkan, tapi jauh lebih baik, memang ini tidak mudah, ya tanya pada orang yang tahu. Misalnya ya Romo Paroki yang paling mudah. Semacam itu. Jadi kebiasaan bahwa ada pertanyaan itu sangat bagus. Bahwa kita tidak bisa menjawab tidak perlu malu. Artinya apa? Kita harus menanamkan dalam diri kita kebiasaan bahwa pertanyaan ini akan membantu kita untuk mengerti ketika kemudian saya mencari jawabnya.
Nah, maka saya kalau di Kuskupan Malang itu ada delegatus kitab suci, di paroki itu pasti juga ada seksi pewartaan dan sebagainya. Ini ayo kita bangun kerjasama sehingga hal-hal yang tadi muncul seperti itu kemudian bisa terjawab. Tapi saya menggarisbawahi tetap teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik, jangan berhenti pada kesulitan. Tetap ayo kita kerjakan, ayo kita jalan terus. Sementara jawaban saya seperti itu, Mas Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Monggo, Kak Santi, tanya lanjutan. Terima kasih, Romo. Mungkin karena waktu, ini kami sarankan untuk lanjut ke materi selanjutnya dulu ya. Jadi mungkin dari Bu Ellen sebagai Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci mungkin ada yang mau disampaikan berkaitan dengan langkah kita selanjutnya. Apakah menindaklanjuti dari sesinya Romo ini, bagaimana kita semakin mencintai kitab suci dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan semuanya itu terutama kepada anak-anak ya, bagaimana kita orang tua juga bisa mendampingi mereka semuanya. Gitu ya, silakan mungkin Bu Ellen. Bu Ellen monggo, sambil dua orang yang terpilih untuk pertanyaan pertama tolong nomor HP-nya ya. Nomor HP-nya yang jawaban yang benar adalah Sida dari Ethiopia, jawaban lengkap dari Kak Beni Kamalan. Yang kedua, Kak Cecilia Yanti. Silakan drop nomor WA. Terima kasih. Monggo Bu Ellen. Terima kasih pertama-tama ya Romo Doso sudah memotivasi kita semua, sudah memberikan kita contoh bagaimana kitab suci dibaca tiap hari. Nah, dari apa yang sudah Romo jelaskan, memang ternyata kitab suci ini penting sekali untuk kita baca mulai dari kita kecil. Nah, sekarang kami dari Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Malang itu mau mengadakan baca kitab suci setiap hari sebagaimana yang tadi telah kita coba simulasi. Rencananya pada tanggal 18 April setelah kita selesai Paskah, kita akan mengadakan pertemuan bersama lewat Zoom. Nah, apa yang kita lakukan? Persis seperti tadi yang telah kita lihat. Ada doa pembukaan dari anak-anak, kita membaca kitab suci setiap hari berdasarkan pembagian dari buku yang tadi Romo sudah jelaskan juga dan Romo tuliskan. Tapi karena ini kita mau bacanya mulai dari Perjanjian Baru, ya. Jadi nanti ada lewat Zoom, kami akan menawarkan setengah jam setiap hari. Ya, jadi jam 8 sampai jam setengah 9 tuh rencananya ya. Nah, setelah itu nanti setiap dari kita itu berarti anak-anak dan orang tua, ya kan? Nah, nanti kalau sudah baca itu ada aplikasi di mana kita akan menandai bahwa kita udah selesai baca. Nah, itu nanti semua akan tercatat dan kita akan dapat reward dari aplikasinya. Nah, aplikasinya habis ini kita akan lihat bersama-sama. Nah, nanti di akhir periode, jadi kalau kita udah selesai baca Perjanjian Baru semua, maka akan ada hadiah. Akan ada peserta yang bisa mendapatkan poin paling tinggi. Jadi dari aplikasi itu, kalau bacanya setiap hari sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan bersama-sama, maka kita akan dapat poin 10. Tapi kalau bacanya terlambat, ya poinnya lebih rendah. Nah, tujuannya apa sih kita membuat baca bersama? Semua orang memang bisa baca juga sendiri-sendiri kalau pas hari itu tidak bisa ikut Zoom. Jadi, dari orang tua sangat kita harapkan untuk mengajak anak-anak untuk gabung ya di dalam baca bersama tiap hari. Tapi kalau hari itu mungkin kebetulan tidak bisa tetap membaca sendiri dan tetap bisa menandai di aplikasi, oh aku sudah baca. Nah, jadi tetap poinnya itu terekam semua sampai setelah kita selesai. Jadi demikian, walaupun ini hanya membaca, tapi kita udah ngerasakan kan tadi bahwa ternyata manfaatnya itu besar. Dengan membaca bersama, kita itu jadi semangat.
kita itu diingatkan satu sama lain. Kita juga akan dapat berkat ya, kalau Romo Doso bisa itu nanti di akhir kita baca bersamanya, Romo Doso atau Romo yang lain akan hadir juga memberi berkat. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, para suster yang hari ini join, saya yakin pasti tergerak ya untuk juga menolong anak-anak ini rajin, setia, punya komitmen, disiplin untuk baca kitab suci tiap hari. Oleh sebab itu, kami sangat